Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah yang seharusnya dilakukan masyarakat saat ini. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang pergi ke dokter gigi untuk mengobati, bukan untuk mencegah. Nah, seringkali masalah tersebut sering kita lihat di lapangan, di masyarakat. Berbicara tentang gigi hari ini atau sore hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total. Tentunya ada dua narasumber yang akan kita hadirkan pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Gigi Komang Teguh Kelana SPBM. Beliau merupakan spesialis bedah mulut dan maksilofasia. Om Swastiastu, Dr. Teguh. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat sekali. Wah, ini Dr. Gigi pakai behel loh. Mestinya saya yang pakai behel nih. Oke, terima kasih sudah hadir di sore hari ini, Dr. Teguh. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total. Iya, baik. Dan selain Dr. Teguh, tentunya hari ini atau sore hari ini biasanya sih sore di Harmoni Bali kita datangkan satu narasumber, tetapi ini spesial sekali menyambut tahun baru Imlek nih sepertinya. Ada Dr. Gigi David atau lengkapnya Dr. Gigi David, M. Biomed, SPAN, FIC. Beliau merupakan spesialis anestesi dan terapi insip. Benar ya, intensif, dokter ya, Dr. David. Om Swastiastu. Selamat sore, Dr. David. Sore. Apa kabarnya? Baik, Bang. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah mendampingi Dr. Teguh tentunya. Oh, bukan Dr. Gigi ya, Dokter? Bukan ya, Dr. David ya. Saya yang salah nih. Oke, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Oke, saya akan ke Dr. Gigi Teguh dulu nih, Dokter. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gigi tertanam? Karena topik kita adalah operasi pengambilan gigi tertanam. Ya. Ini yang di image saya, ini gigi tertanam berarti ini gigi palsu atau gigi asli nih? Ya. Jadi gigi tertanam itu dalam bahasa kedokteran gigi disebut dengan gigi impaksi. Gigi impaksi itu merupakan gigi asli Beli Karang, tapi dia tidak punya kemampuan untuk tumbuh secara normal. Faktornya banyak sekali penyebabnya, nanti dibahas ya beliau. Terus dia tidak bisa tumbuh ya, salah satu yang paling banyak terjadi adalah karena kekurangan tempat atau rahangnya sempit sehingga gigi tersebut tidak bisa tumbuh. Kalau di Bali itu lebih dikenal dengan panggal pengijeng biasanya Beli, yang terakhir gigi geraham yang terakhir, tapi kadang-kadang tidak bisa tumbuh sempurna, bisa sebagian atau mungkin bisa impaksi total atau tidak tumbuh sama sekali. Ini usia-usia berapa sih kejadian tersebut bisa terjadi pada seseorang? Biasanya kalau dari literatur yang ada, untuk pria biasanya kita tunggu sampai usia 21 tahun, untuk wanita kita tunggu kalau wanita kita tunggu sampai 21 tahun, kalau pria kita tunggu sampai 25 tahun. Nah, kalau di atas usia itu pasiennya belum ada tanda-tanda tumbuh secara sempurna, itulah yang disebut gigi impaksi, dan itu memang kemungkinan jangka panjangnya pun kalaupun mau ditunggu tidak akan tumbuh secara sempurna lagi, dan itu harus diambil karena akan menyebabkan masalah-masalah di kemudian harinya. Apa ya masalah-masalah yang akan timbul seandainya tidak dilakukan penanganan, Dok? Ya, kalau gigi impaksi dibiarkan, pertama, kalau misalkan dia impaksinya sebagian atau tumbuh sebagian, jadi panggal pengijengnya itu tumbuh sebagian, bisa jadi kan terbuka sebagian, jadi makanan dia bisa masuk ke gigi tersebut, tapi tidak bisa keluar. Nah, makanan yang terpendam sekian lama di bawah gusi, di atas gigi yang tertanam itu, itulah yang menjadi sumber infeksi nantinya. Jadi bisa infeksinya tuh bisa abses namanya. Abses itu artinya kayak bisul tapi dalam volume yang lebih besar. Nah, bernanah, kemudian sampai tidak bisa buka mulut. Kemudian dia mendorong gigi depannya sehingga gigi depannya juga akhirnya ada lubangnya. Nah, nyerinya ya akhirnya dua gigi, gigi yang miring yang tidak tumbuh sempurna sama gigi yang di depannya yang berlubang. Gitu. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang ditimbulkan dari gigi impaksi ini. Ini yang menarik sekali adalah tumbuh sebagian, berarti bisa terjadi tumbuh sebagian dan tidak tumbuh sama sekali. Tidak tumbuh sama sekali. Ya, jadi kalau yang tumbuh sebagian itu dia sudah ada kemampuan tumbuh tapi terhenti karena dia tidak punya tempat untuk memposisikan gigi itu tersebut. Jadi dia kehalang sama rahang yang terlalu sempit, kemudian gigi depan atau dia tumbuhnya miring sehingga dia tumbuhnya kan dia lurus. Kalau lurus dia akan terbentur oleh gigi yang sudah ada, gigi yang di depannya itu, sehingga dia tidak bisa tumbuh semua, hanya sebagian sisi saja yang kelihatan.
Karena gusi terbuka sebagian sisi saja, itulah yang menyebabkan makanan bisa masuk, sumber-sumber infeksi masuk, dan susah sekali dibersihkan. Walaupun rajin sikat gigi, rajin bersihkan karang gigi, tapi dia akan tetap masuk makanan-makanan. Jadi jalan satu-satunya harus diambil. Iya. Itu kalau tidak diambil ada hal-hal atau masalah-masalah yang akan berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut. Oke, baik Dokter Teguh dan Dokter David, kita rehat sejenak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti di 0361894840 dan juga di 0361894841. Sekali lagi, topik kita adalah operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total. Masih bersama Dokter Gigi Teguh dan juga ada Dokter David di sini yang akan kita ajak membahas topik kita pada sore hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total masih menjadi topik kita, masih bersama Dokter Teguh dan juga ada Dokter David di sini. Kalau kita berbicara tentang gigi atau infaksi tersebut, Dok, berarti ada pengklasifikasian infaksi itu sendiri, Dok? Iya, betul. Jadi gigi tertanam atau gigi infaksi itu sebenarnya tidak hanya pada pangkal pengijeng saja. Bisa terjadi pada gigi yang lainnya kan? Gigi taring bisa, gigi geraham kecil bisa, atau enggak memang dia giginya sudah lengkap, tapi ada gigi tambahan yang tidak bisa tumbuh. Nah, itu kita bisa lihatnya dari foto ronsen tentunya. Kalau klasifikasinya mungkin nanti bisa dibantu untuk gambar. Ada gambar juga yang bisa membantu. Iya, ada gambar sambil nunggu gambar dari klasifikasinya atau tingkat kesulitan dari gigi infaksi ini ada beberapa, Bli. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1 itu artinya gigi tertanamnya ya hanya sedikit saja, sudah kelihatan gitu, Bli ya. Tapi jarak antara gigi geraham yang nomor 2 dengan jarak dengan rahangnya itu masih cukup untuk tumbuhnya gigi yang infaksi ini. Itu kelas 1. Nah, ini gambar ada. Nah, kalau kelas 2 itu dia tuh udah nggak cukup ini, Bli. Udah nggak cukup, gigi yang mau tumbuhnya udah nggak cukup tempat untuk bisa tumbuh. Nah, kalau yang kelas 3 sama sekali dia sudah tertanam di rahang bawah dari giginya tersebut. Ada juga pengklasifikasian dari posisinya. Kalau posisinya ada A, B, dan C. Kalau A itu dia sejajar sama gigi depannya. Tapi kalau posisi B itu dia di bawah gigi depannya, tapi masih di atas leher gigi depannya. Kalau kelas C atau posisi C itu benar-benar dia di bawah dari leher gigi yang di depannya, geraham keduanya itu. Itu pengklasifikasian sederhananya. Jadi begitu klasifikasinya. Jadi bisa dikatakan yang pengklasifikasian atau yang C itu yang agak yang paling sulit. Paling sulit. Ya, jadi kenapa saya membahas bius total? Kalau dia klasifikasinya 1 atau 2, posisi A atau posisi B masih bisa kita upayakan untuk bius lokal saja. Jadi biasanya pasien yang datang untuk melakukan penanganan itu sendiri, biasanya mereka sudah termasuk kelas yang mana sih, Dok? Nah, kalau beberapa pasien yang datang ke rumah sakit kami, nah itu kami bagi menjadi 2. Ada yang bius lokal, ada yang bius total. Kalau bius lokal itu one day care, artinya dia setelah pengambilan gigi. Nah, pengambilan gigi infaksi ini namanya odontektomi. Apa itu, Dok? Odontektomi itu adalah suatu tindakan untuk mengeliminasi atau istilahnya mencabut lah. Tapi mencabut gigi yang infaksi ini dengan cara membuatkan akses. Karena dia kan tertutup rahang dan tertutup gusi dan tertutup tulang. Gitu. Kita juga masih memiliki gambar, ini bisa dijelaskan, Dokter? Ya, jadi kenapa saya memilih gambar ini? Karena di gambar ini jelas ada gigi yang miring kan. Beli lihat yang gigi yang di belakang itu yang kayak digendong gigi yang besar, yang kecil-kecil itu. Nomor 1, 2, 3, 4 semuanya yang gigi belakangnya itu dia tidak tumbuh. Jadi itu ilustrasi tulang rahang.
Itu gigi geraham yang kedua. Nah, yang tidak tumbuh itu yang posisinya berbeda-beda. Ada yang miring ke kiri sedikit, ada yang miring ke belakang sedikit, atau ada yang tegak tapi posisinya lebih rendah, atau justru malah inverted, atau dia kepalanya di bawah, yang akarnya di atas. Nah, di bawah itu ada garis 2 itu loh, Bli. Garis 2 itu merupakan kanalis mandibula atau pipa yang isinya pembuluh darah, saraf di situ. Nah, itu yang akan menjadi salah satu komplikasi odontektomi. Kalau misalkan gigi impaksinya itu dekat dengan kanalis mandibula ini, berarti ada resiko sarafnya ini ada cedera atau terputus. Kalau cedera itu efeknya adalah pasca operasi pasien akan merasa pipi dan bibirnya agak tebal karena sarafnya cedera. Tapi kalau cedera saja itu dalam waktu sementara, mungkin dalam waktu bulanan dia recovery sendiri dengan obat-obatan juga. Tapi kalau misalkan sarafnya itu terputus, berarti rasa tebal atau parestesi itu akan permanen. Tapi pemirsa Bali TV tidak usah khawatir karena parestesi ini pada rahang bawah ini pasca pengambilan gigi tertanam ini hanya sensoris saja. Artinya gini, Bli, kalau sensoris itu dia hanya rasanya saja yang tebal. Orang lain yang melihat orang ini itu tidak ada masalah. Secara fisik dia tidak ada masalah. Tapi orangnya sendiri yang merasa kok kayak tebal, kayak habis dipukul gitu. Tapi secara fungsi tersenyum, nyengir, berbicara, membuka mulut, tidak ada masalah. Jadi padahal orang lain yang melihat ya biasa-biasa aja ya. Gitu. Tapi yang pasiennya sendiri yang merasakan ini kok tebal banget gitu. Seperti itu biasanya. Nah, ini tadi juga dokter mengatakan ini ada one day care, berarti ada penanganan yang melebihi dari 1 hari. Iya. Jadi kalau penanganan gigi yang impaksi ini kan tadi saya bilang ada 2, ada yang gigi dengan bius lokal, ada yang dengan bius total. Kalau bius lokal itu indikasinya atau diperuntukkan untuk kasus-kasus yang sederhana, gigi impaksi yang kelas 1 atau kelas 2. Tapi kalau kelas 2 ke atas itu udah tidak memungkinkan untuk bius lokal karena posisinya sulit, komplikasinya banyak. Akhirnya kami arahkan untuk ke hal yang lebih safe, lebih aman, yaitu dengan bius total. Bius total itu artinya pasien dalam kondisi tidur baru dilakukan operasi. Nah, untuk masalah pembiusan bius tidur atau bius total ini nanti kita berbicara dengan Dr. David nanti ya. Dan biasanya pasien yang datang ke dokter nih sebagian memang harus dibius total kah atau memang mau tidak mau untuk menghindari komplikasi yang besar karena penanganan apa yang menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terjadi impaksi yang kelas 1, kelas 2 ataukah apakah tidak ada gejala-gejala ya atau memang tidak merasakan hal-hal yang mengganggu kesehatan mereka kah ketika yang sudah memasuki kelas 3 itu baru merasakan, Dok? Kalau gejala atau simptom biasanya itu dari keluhan pasien awalnya ya banyak pasien itu mengeluh nyeri pada gigi geraham sampai bengkak, sampai susah buka mulut. Nah, itu salah satu ciri-ciri kalau dia mempunyai gigi yang impaksi ini. Atau ada juga orang yang tidak sadar kalau ternyata dia punya gigi impaksi. Mungkin pada saat dia tidak sengaja untuk foto ronsen rahang, namanya foto panoramik, baru kelihatan, oh ternyata saya punya gigi yang belum tumbuh gitu. Padahal usianya sudah lewat dari yang saya sebutkan tadi, di atas 25 tahun. Ya mau tidak mau kalau gigi impaksi yang total seperti ini ya harus diambil daripada nanti menjadi suatu masalah gitu. Jadi screeningnya atau pasien bisa tahu dia punya gigi impaksi atau enggak ya pertama karena punya keluhan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua mungkin dia tidak sengaja foto ronsen rahang karena mau tambal gigi mungkin ya yang di depannya disuruh foto ronsen sama dokternya, oh ternyata di belakangnya ini ada gigi yang tidak tumbuh, baru deh gitu. Kalau misalkan dia tidak punya keluhan berarti kan dia kelasnya sudah tinggi itu kan karena tidak ada keluhan, impaksi total istilahnya. Nah itu harus diambil dengan bius total gitu. Jadi bisa dikatakan ketika penanganan untuk bius total ini sendiri dokter gigi tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus berkolaborasi dengan dokter yang lainnya. Seperti juga dokter David ya sebagai spesialis anestesi dan terapi instit ya, dokter David ya. Dokter David, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan anestesi total ini sendiri, Dok? Oke deh, anestesi total atau general anestesi atau biasa kita sebut di bahasa Indonesia sih anestesi umum ya. Itu sebenarnya adalah
anestesi dengan kita membuat pasien menjadi trias anestesi tujuannya. Trias anestesi itu pasien mengalami sedasi. Yang pertama, yang kedua dia terjadi relaksasi, dan ketiga dia bebas dari rasa nyeri. Gitu ya. Jadi 3 hal yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi dengan obat-obatan yang ada sekarang tidak perlu 3-tiganya itu dicapai. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dokter operator gitu. Jadi kalau pada hal ini adalah dokter bedah mulut, dokter Teguh sebagai dokter bedah mulut mungkin tidak memerlukan relaksasi gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah pasiennya nyaman, dikerjakan dengan tersedasi atau tidur, teranestesia, tertidur dalam dan bebas dari rasa nyeri. Gitu, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai anestesi general atau anestesi umum atau anestesi total. Gitu. Jadi ada persiapan sebelum dilakukan anestesi total ini sendiri? Oh pastinya ada. Seperti apa? Pasti banget, kalau enggak susah itu. Termasuk juga pasiennya sendiri persiapannya? Jadi persiapannya memang pertama persiapan pasien tentunya. Yang kedua adalah persiapan obat-obatan dan alat anestesi di kamar operasi. Dan itu sih yang biasanya kita kerjain. Jadi pasien itu biasanya kita dikonsulkan dari bagian lain. Kalau pada hal ini adalah dari dokter bedah mulut, itu mengkonsulkan ke kita di poli anestesi. Ya, jadi kita sebelum masuk biasanya di screening dulu oleh dokter bedah mulut, ini perlu tindakan anestesi total atau tidak gitu. Kalau perlu maka akan dikonsulkan ke kami ke poli anestesi. Nah, setelah kami screen juga di poli anestesi, kita lihat permasalahan pasien. Jadi sebelum di anestesi, anestesi ini kerjanya cuma nyari masalah aja. Ya, jadinya kerjanya nyari masalah. Jadi permasalahan pasiennya ada nggak gitu. Itu biasa kita sebut dalam klasifikasi ASA. Ya, yang kedua permasalahan pembedahan. Jadi berapa banyak gigi yang mau diambil, posisinya kayak gimana, ada tindakan yang lebih ekstend nggak, ada kemungkinan perdarahan atau tidak, kan gitu. Yang ketiga ada permasalahan anestesi itu sendiri. Jadi ada ya beberapa kasus dokter yang kemarin kita kerjakan pasien dengan sulit buka mulut karena ada abses juga gitu. Ya, jadi dengan adanya abses juga, jadi pasiennya susah buka mulut. Dan kalau pasiennya susah buka mulut, tentu buat kita anestesi itu adalah tantangan tersendiri untuk bisa melakukan tindakan anestesi pada pasien yang anestesi umum pada pasien yang sulit untuk buka mulutnya itu. Jadi ada penyulit anestesi. Dan itu semua kita harus persiapkan dengan baik. Untuk apa? Untuk yang paling pertama di rumah sakit kita bekerja adalah patient safety. Jadi patient safety is the first. Jadi itulah yang paling pertama yang kita kerjakan untuk pasien adalah keselamatan pasien itu sendiri. Jadi persiapannya tentunya cukup banyak. Banyak banget. Jadi selain itu terus persiapan di ruangan juga. Jadi kalau kita sudah setuju untuk dilakuin tindakan, baru nanti diacarakan. Tentunya harinya yang menentukan juga dari dokter bedah mulut. Baik, tadi juga dokter mengatakan bahwa perlu atau tidak dilakukan anestesi total ini sendiri. Berarti ada pasien yang boleh di anestesi total, dok? Yang bagaimana sebenarnya? Semua pasien kalau sudah dikonsulkan ke kita ke bagian anestesi untuk melakukan general anestesi, semuanya bisa dikerjakan general anestesi. Tetapi ada kontraindikasi namanya. Jadi ada pasien yang tidak boleh dikerjakan. Jadi semua pasien boleh, anak-anak, dewasa, ya, orang tua gitu ya, yang kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya, itu bisa dikerjakan. Tetapi ada kontraindikasinya untuk general anestesi. Jadi ada yang nggak boleh gitu. Jadi yang nggak boleh dikerjakan itu adalah pasien dengan kelainan jantung, ya. Jadi dekom cordis, kegagalan fungsi jantung dengan grade-nya 3-4 gitu ya. Jadi dia kalau misalkan melakukan tindakan sehari-hari seperti kayak mandi, jalan ringan biasa itu sudah sesek. Ya, atau yang grade 4 tidur saja sesek. Jadi itu punya resiko yang jauh lebih tinggi untuk dilakukan tindakan anestesi umum. Gitu. Sehingga kalau misalkan mau dikerjakan itu pun memang kalau misalkan itu harus banget, itu wajib, tidak bisa tidak dikerjakan dengan anestesi umum, itu kita biasanya rujuk ke tempat yang monitoringnya lebih baik. Ya, jadi ada persiapan lagi yang lebih khusus, yaitu monitoring yang lebih baik. Gitu. Yang kedua, pasiennya nolak. Ya, kalau pasiennya nggak mau, nggak boleh kita paksa. Ya, jadi nggak bisa kita maksain pasien gitu, harus nih gitu, nggak bisa. Kalau pasiennya nolak, ya nggak bisa kita kerjain. Bagaimana dengan pasien dengan latar belakang penyakit penyerta yang lainnya seperti
kencing manis, Iya, darah kencing manis, tinggi, seperti itu itu. nggak ada masalah. Kita biasa mengerjakan. Jadi tidak ada kontraindikasi. Jadi maksudnya tidak boleh gitu, tidak. Kita bisa kondisikan pasien itu dengan perencanaan. Makanya elektif itu dimasukkan dulu pasiennya harus ngamar. Iya. Kita perbaiki dulu kondisinya. Kalau ada kekurangan, setelah itu baru kita kerjakan. Dikontrol terlebih dahulu, misalnya. Ya, jadi misalkan dikamarin dulu, kalau misalkan dia masih tinggi tensinya, kita turunkan dulu tensinya, gitu ya, dengan obat-obatan kah, gitu kan, seperti itu. Jadi setelah sudah cukup baik, baru dijadwalkan untuk masuk kamar operasi. Baik, Dokter David, Dokter Teguh, kita akan lanjutkan lagi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami tentunya di Harmoni Bali. Bagaimana operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana dan juga ada Dr. David. Beliau merupakan spesialis anestesi dan terapi insip. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Satu lain sudah kami buka tentunya. Saya ke Dr. David dulu. Dr. Teguh, sabar dulu ya, Dok, ya. Dr. David, ini ada yang menarik sekali. Ada juga pasien yang menolak untuk di anestesi total ini sendiri. Kenapa, Dok? Mungkin apakah ini anestesi total ini sendiri bahaya nggak sih, Dok? Makan bakso aja kayaknya bahaya ya. Kalau kesedak ya. Kalau kesedak ya. bahaya. Keselak ya. Iya kan, Oke. choking kan bahaya juga. Jalan di pinggir jalan aja sudah kita hati-hati juga bahaya. Kalau ada mobil yang nabrak kita kan gitu toh. Selama kita bekerja sesuai rule ya, SOP, tentunya semuanya sudah kita prediksi. Gitu. Oke. Ya, jadi apa yang kira-kira akan terjadi, kesulitan apa yang akan terjadi itu kita sudah prediksi karena sekali lagi kita bekerja adalah untuk patient safety. Jadi safe for the patient gitu, aman buat pasien. Jadi ya kalau kita bekerja sesuai SOP, tidak ada kelainan lain pada pasien, ya saya rasa tidak akan ada masalah gitu ya. Tetapi kalau ditanya bahaya apa enggak ya, semuanya bahaya. Nih saya duduk di sini aja bahaya nih. Ada lampu jatuh dari atas bahaya. Ini kata orang ya, Dok ya, yang sering saya dengar nih, habis dibius total ini susah pulihnya. Ini apakah hal tersebut benar sih, Dok? Zaman dulu mungkin. Zaman dulu, ya. iya. Banyak yang Iya. nanya gitu, Dok. Di poli itu banyak yang nanya gitu. Takut nggak bangun, takut nggak bangun. Juga tanya. Enggak Benar sih, nggak kalau zaman dulu ya dengan obat-obatan yang terbatas gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan obat-obatan yang duration of actionnya tuh yang panjang gitu ya. Jadi lama kerjanya panjang, tentu saja dia bangunnya akan jadi lama gitu. Tetapi dengan Tapi kalau perkembangan sekarang, perkembangan teknologi, dengan perkembangan obat-obatan, farmakologi, tentu obat-obatan sekarang ini onsetnya cepat, durationnya pun cepat gitu. Itu yang kita pengenin gitu. Ya, jadi kita kasih obat cepat bekerja. Bisa dokternya bekerja dengan lebih cepat ya. Habis itu selesai operasi cepat selesai. Gitu ya. Durationnya pendek gitu. Oke. Ya, jadi itu yang kita harapin gitu. Jadi sekarang nggak lama gitu. Jadi biasanya kalau misalkan operasi berjalan, kita pertahankan pasien dengan bius total selama dia masih dikerjakan, selama itu kita masih tetap bius. Kalau enggak, tentu pasiennya bangun teriak-teriak kesakitan gitu, nggak mungkin. Kita akan pertahanin dia seperti itu, dan setelah selesai operasi semua sudah kita kasih penghilang sakit dan lain-lain segalanya. Biasanya 5-7 menit pasien sudah bangun. Jadi kejanggihan teknologi zaman sekarang ini 5-7 menitan Iya, sudah. iya. Bahkan kalau misalkan Sudah. kita monitoring dengan BIS namanya, BIS spektral, Apa? atau NIRS, itu kita bisa tahu gitu, kedalaman anestesinya ini sudah sampai semana sih, gitu. Sehingga pada saat dokter Teguh gini bilang gitu, Fit, udah mau selesai nih gitu, saya bisa langsung ngurangin dosis obatnya, Oke. gitu. Dan di monitor itu terlihat ya, oh ini sudah mau bangun, gitu ya. Dokternya cuma tinggal jahit doang 1 biji gitu, udah saya bisa lepas dari obat, bahkan 2 menit udah bangun langsung pasiennya, gitu. Jadi memang ada dengan kecanggihan alat, dengan perkembangan farmakologi tentu jauh gitu, dan jauh lebih safety for the patient gitu. Jadi kalau duration pendek tentu pasti lebih aman. Jadi Dokter Teguh juga sering mengalami atau banyak pasien yang bertanya, ini total Iya, bius betul total banget. ini sendiri bahaya atau berapa lama durasinya, Dok? Seperti Kadang-kadang itu kan? pasiennya setuju kan, tiba-tiba orang tuanya datang karena mungkin
banyak mendapatkan input yang zaman dahulu bagaimana kalau Iya. orang terbius total itu susah pulihnya atau bagaimana. Jangan-jangan nggak gitu. bangun-bangun nih. Banyak yang mengira seperti itu. Tapi setelah kami edukasi, berikan pengertian, akhirnya mau sih. Dan memang pasien-pasien ini merupakan kabar gembira ya buat pasien-pasien yang mau mengambil gigi ini, karena kalau zaman dulu dengan bius lokal kan banyak kalau kasusnya sulit itu kan kesakitan tuh pasiennya. Sekarang mungkin dia akan lebih nyaman deh dengan bantuan dokter anestesi dengan bius total. Jadi tidak usah khawatir, semua aman selama ini ya, asalkan sesuai dengan SOP, sesuai dengan rule-nya seperti Dokter David bilang tadi. Oke, ada jaminan nih dari Dokter Teguh dan juga Dokter David ya, aman ya kalau dilakukan penanganan anestesi total ini sendiri. Kalau Dokter David ini kan apapun yang dilakukan ini pasti ada minus dan plusnya ini sendiri. Kita berbicara tentang plusnya dulu ini, kelebihan dari penanganan operasi dengan bius total itu seperti apa sih, Dok? Plusnya dulu ya. Iya, plusnya dulu dong. Jangan ditakut-takutin dulu ya. Enak dulu. Oh gitu ya. Oke deh. Kalau plusnya yang tadi udah disebutin sih ya. Iya. Nyaman ya. Nyaman buat siapa? Nyaman buat pasien, nyaman buat operator. Ya, jadi kita bekerja gitu untuk membuat nyaman and safe gitu ya. Iya. Jadi buat pasiennya dia nyaman, tidak merasakan sakit sama sekali, dia tidak tahu kalau dikerjakan, tidak tahu kalau mulutnya dibuka besar-besar, nggak lelah. Jangan dia disebutkan buka- itu, Dok. Kesannya kalau lokal kan dibuka mulut gitu, capek tuh. manual capek kan, mulutnya. Pak buka mulutnya yang lebar ya gitu. Kalau ini kan nggak perlu, bangun-bangun udah Iya. keambil gitu. Tapi ada lihat CCTV baru. Gitu ya. Jadi Itu nyaman untuk pasien juga. Nyaman buat pasien, nyaman banget gitu. Jadi pasiennya nggak tahu dia dikerjain apa-apa, tahu-tahu sudah selesai gitu. Ya, dan lebih tidak nyeri. Ya, lebih tidak nyeri karena kita yang ngasih obat penghilang sakit tentunya, karena anestesi yang juga megang pasca operasi. Jadi kita juga ngasih obat-obatan untuk anestesi, untuk analgesia setelah operasi. Kalau dengan lokal itu kan langsung pulang, dia hanya minum obat oral aja gitu. Oke. Tapi kalau dengan ngamar kita masih kasih obat yang via infus gitu. Jadi tentunya akan jauh lebih nyaman untuk pasien. Dan operator tentunya lebih nyaman kerjanya. Gitu ya, mau posisi kayak gimana sambil jumpalitan gitu dong, bisa gitu. Jadi Tapi off the record ya, Dok. bisa gitu. Jadi bisa ngerjain posisinya yang sulit pun akan menjadi lebih easier. I see. Gitu ya. Jadi kita memang helping for the operator untuk bisa bekerja lebih nyaman. Ibaratnya kita bekerja dengan boneka dong ya. Ya enggak. Human life, not boneka. Tetap Ya, gitu. Oke. betul. Nah, setelah nyaman kemudian pasien tidak merasa nyeri, ini ada kelebihan atau plusnya ketika dilakukan bius total ini sendiri? Yang lainnya, Dok? Ya lebih banyak sih itu sebenarnya. Tingkat kenyamanannya aja dan lebih tidak nyeri ya. Itu aja sih sebenarnya, lebih banyaknya ke arah sana saja. Oke, ini banyak kan lebih plusnya ya. Iya, Kalau ngomongin minusnya, Kalau minusnya ya tadi itu kalau Kekurangannya? dibilang resiko ya tentu resiko ada gitu ya. Apapun resikonya pasti ada, nggak boleh nggak gitu ya. Jadi kita harus jujur gitu ya ke pasien. Biasanya saya akan jelasin gitu. Ini resikonya seperti ini loh gitu ya. Jadi apa yang prosedur yang kita kerjain gitu ya. Dan selama kita bisa meyakinkan bahwa kita bekerja sesuai the rule gitu, sesuai SOP, maka semua minus itu bisa kita bisa avoid gitu ya. Biasanya kadang-kadang sih sedikit mual, tapi ya tetap saja kita bisa kasih obat pasca operasi, kita bisa kasih obat supaya dia tidak mual gitu. Jadi tergantung sih sama juga yang ngebius juga gitu. Tapi pada umumnya lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya, hampir nggak ada. Dan selama kita kerja sih selama ini sih nggak ada. Iya. jadi Pasien nggak ada keluhan. bisa dikatakan ini ada komplikasi juga kah yang mungkin terjadi pasca operasi dengan bius total ini sendiri, Dok, terhadap pasien? Kalau komplikasi secara umum ya, secara general untuk bius total bukan hanya untuk tindakan gigi ya, Iya. tetapi secara general berdasarkan penelitian itu ada kemungkinan pada operasi pada orang yang tua, elderly gitu, pada orang yang tua dan middle age gitu ya, ya di atas 50 tahunan, itu mungkin kalau misalkan pembiusannya terlalu dalam atau tidak bisa menjaga oksigenasi dengan baik, jadi tidak sejahtera gitu otaknya, kita tidak bisa bikin dia menjadi lebih sejahtera, tentunya akan ada sedikit penurunan kognitif atau sedikit memory loss gitu ya. Tetapi itu hampir jarang sekali terjadi gitu ya, hampir jarang sekali terjadi. Tetapi pada penelitian di luar negeri di Wisconsin itu
terjadi gitu. Ya, itu memang, dan itu untuk semua general anesthesia. Ya, jadi bukan hanya untuk tindakan pembedahan bedah mulut. Gitu ya. Jadi ada resiko seperti itu. Jadi kalau ditanya resiko, ya itu komplikasi yang mungkin terjadi. Ya, Jadi secara gitu. psikis juga dipersiapkan sekali bagi pasien yang akan dibius total. Betul sekali. Dan yang paling penting sebenarnya kita ngejaga itu. Kedalaman anestesi terjaga, tidak terlalu dalam, oksigenasi kita berikan cukup baik gitu kan, karena kan nanti kita ambil alih pernafasannya dia gitu. Jadi kita yang akan seperti keeping the patient alive gitu ya. Jadi kita yang ngejaga pasien untuk tetap bisa hidup gitu. Oke, baik. Dokter Teguh, ini biasanya pasien yang datang dengan kelas-kelas yang sudah disebutkan di awal tadi, ada kelas 1, 2, 3 ini sendiri, kebanyakan mereka yang datang tiba-tiba udah kategori kelasnya kelas 3 seperti itu ya. Tetapi ada juga yang ya bisa dikatakan ini oke lah, komunikasi dulu terlebih dahulu dengan pasien, tawar-menawar, akhirnya saya nggak mau dong dok. Ada nggak sih dok yang harusnya dibius total, tetapi saya nggak mau dok karena berbagai alasan ini sendiri. Apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut diinginkan oleh pasien ini sendiri dok? Ya mungkin pasien menolak selain karena takut untuk komplikasi-komplikasi bius total, karena mungkin dia tidak punya waktu untuk opname juga. Itu salah satu penyebabnya dia akhirnya tidak mau untuk bius total. Ya kalau kita lihat dari foto ronsen sekiranya bisa dilakukan dengan bius lokal, ya udah kita kerjakan dengan bius lokal, tapi kita minta kerjasama atau pasiennya harus kooperatif pada saat bius lokal. Namanya bius lokal artinya pasien tetap sadar, walaupun rasa nyerinya kita sudah tekan dengan bius lokal, tapi pasien masih sadar. Pada saat saya membuka aksesnya, ngebor giginya, mengungkit giginya kan masih terasa itu. Kalau pasiennya bisa kooperatif, bisa tenang, dokternya pun lebih tenang. Tapi kalau pasien udah teriak-teriak, udah operatornya atau dokternya udah panik juga kan. Akhirnya operasi juga semakin lama. Tapi kalau pasiennya tenang, kemudian ya nyeri-nyeri dikit bisa ditahan, atau ambang nyerinya lebih baik lah. Mungkin operasi dengan bius lokal bisa. Dan kelebihan bius lokal adalah one day care tadi bisa langsung pulang. Mungkin saya tambahkan Dr. David, kalau untuk pasien bedah mulut, kekurangan dari bius total itu karena dia harus opname tadi ya dok ya. Nah jadi, ini opnamenya ini berapa lama nih biasanya pasien yang harus opname ketika bius total khususnya di bedah mulut ini sendiri dok? Ya selain untuk opnamenya, kita cerita untuk persiapannya dulu ya sebelum saya kirim ke Dr. David ke polianestesi. Jadi perjalanannya agak panjang kalau dengan bius total ini. Jadi semuanya harus benar-benar normal dan baik, dan sampai dokter anestesinya ACC untuk dilakukan operasi dengan bius total ya. Jadi pasien datang pertama itu kita screening dulu, kita foto ronsen dulu, namanya foto panoramik. Itu akan melihat seluruh gigi-gigi yang ada di rahang atas maupun rahang bawah. Oh, ini kelihatan namanya semua. Foto panoramik. Foto ronsennya namanya foto panoramik. Kalau alam panorama kali panorama. Kalau mobil panorama view, ini panoramik. Panoramik. Jadi dari foto panoramik itu kita bisa mengklasifikasikan ini kelas berapa, bisa dilakukan dengan bius total atau bius lokal. Kalau pasien dengan bius total, kita arahkan ke step selanjutnya, yaitu pemeriksaan lab darah. Ya, jadi darah lengkap, kemudian faktor pembekuan darah segala macam kita cek dulu. Kalau sudah oke, baik, normal, kita langsung lanjut ke foto ronsen untuk torak. Torak itu jadi melihat dada, paru ya dok ya. Setelah itu lengkap, kalau misalkan pasien di atas 35 tahun, kita konsulkan dulu ke dokter jantung untuk melihat kondisi jantungnya baik atau enggak. Kalau sudah ACC dokter jantung, baru kita arahkan ke polianestesi, dan harus ACC dokter anestesinya baru kita buat jadwal gitu. Jadwal untuk operasi bius total. Jadi enggak datang langsung di bius total gitu, enggak gitu. Terus untuk opnamenya tadi beli karang nanya nih. Opname bisa 2 sampai 3 hari. Bukan karena penyakitnya yang heboh gitu, enggak ya, tapi karena prosedur aja. Prosedurnya kenapa harus pasien nginep sebelum operasi? Karena harus ada puasanya. Itu kenapa harus puasa, mungkin itu Dr. David yang menjelaskan ya. Jadi harus puasa dulu 1 hari sebelum operasi, besoknya operasi, dan setelah operasi kita harus evaluasi, karena kan salah satu komplikasi odontektomi atau pengambilan gigi bungsu, gigi tertanam ini, salah satunya adalah perdarahan, nyeri, bengkak. Nah itulah kita kolaborasi dengan dokter anestesi di ruangan, di ruang opname itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pasca operasi kepada pasien ini. Jadi benar-benar kita yakinkan pasien sudah stabil,
kondisinya baik, baru kita pulangkan seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah stabil baru boleh pulang ya. Betul. Baik, Dr. David dan Dr. Teguh, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Dr. Gigi Koma Teguh Kelana SPBM, beliau merupakan spesialis bedah mulut dan maksilofasial, dan Dr. David M. Biomed SPAN FIC, seorang spesialis anestesi dan terapi insip. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Operasi pengambilan gigi tertanam dengan bius total masih menjadi topik kita di sore hari ini. Dr. David, ini sembari kita menunggu penelpon Niki sendiri. Baik, ini berarti ada prosedur saat pembiusan total yang dilakukan. Tadi sekilas saja Dr. Teguh sudah menyampaikan. Tetapi untuk lebih generalnya itu apa yang harus dipersiapkan dari seorang pasien yang akan dilakukan pembiusan total, Dok? Persiapannya, kalau persiapan tadi mungkin sudah disebutkan ya, persiapan di poli itu ya. Terus habis itu biasanya kan ngamar. Kalau pasien sudah direncanakan, dijadwalkan, dia akan MRS, biasanya masuk rumah sakit, ngamar itu 1 hari sebelum hari dilakukan tindakan. Persiapannya adalah biasanya puasa di ruangan gitu ya. Jadi kita pengecekan ulang, kita anestesi, datang lagi ke ruangan, ngecek lagi ulang gitu, kondisi pasien cukup optimal nggak untuk dikerjakan besok hari. Baik, ini puasa seperti apa ya, Dok? Puasa tidak makan dan tidak minum gitu ya. Jadi persiapannya adalah puasa itu 6 jam. Jadi sebelum dilakukan tindakan ya. Jadi untuk makan dan minum, jadi untuk makan itu 6 jam. Minum air tanpa partikel itu boleh 2 jam. Minum air berpartikel seperti susu gitu, itu 4 jam. Ya, jadi sebelum dilakukan tindakan. Tapi kalau minum air putih itu 2 jam masih boleh sebelum dilakukan tindakan operasi. Kenapa harus isi puasa terlebih dahulu, Dok, sebelum dilakukan tindakan bius total ini, Dok? Oke, jadi tindakan anestesi total itu sebelum kita lakukan maintenance gitu. Jadi di awal gitu ya, kita akan lakukan namanya intubasi gitu ya, laringoskopi intubasi. Jadi kita akan pasang alat selang nafas di dalam jalan nafas, kita akan ambil alih pernafasannya pasien. Jadi kita nih mengambil alih half of human kehidupan alive. Jadi kehidupannya pasien itu kita ambil alih. Jadi nafasnya kita ambil alih gitu ya. Jadi pasiennya tidak jadi nafas spontan lagi sendiri gitu. Jadi kita yang akan mengambil alih pernafasannya pasien, kita hubungkan dengan mesin anestesi gitu ya, dan kesadarannya kita hilangin. Nah, pada saat kita menghilangkan kesadaran pasien, sebelum kita lakukan laringoskop intubasi, kita ambil alih pernafasannya itu, pada saat itu yang kita refleksnya dia akan hilang gitu ya, refleks batuk terutama yang hilang. Batuk ini kalau saat ada benda asing pengen masuk ke jalan nafas kita, kan kita batuk tuh, ya. Nah, pada orang yang dibuat kita tidak sadar dalam, kalau orang tidur biasa kan masih dia bisa batuk, bangun kesedek, batuk kan gitu dia. Ya. Pada orang yang kita anestesi itu nggak bisa dia batuk, refleksnya kita hilangin semua. Nah, dengan hilangnya refleks batuk itu yang kita khawatirkan adalah refleks. Jadi makanan yang belum masuk, masih belum melewati lambung itu dia muntahin. Nah, itu yang bisa terjadi aspirasi. Gitu. Aspirasi masuk ke jalan nafas itu akan membawa petaka tuh, ya, bisa terjadi pneumonia gitu ya. Banyak lah, bisa banyak sekali yang bisa terjadi, terutama kalau asam lambung yang asam sekali terus masuk ke jalan nafas itu akan membakar paru-paru gitu. Itu yang mungkin serem banget sih gitu ya. Sehingga makanya persiapan itu penting. Ya, dan kejujuran pasien bahwa dia dia puasa itu is very important, itu penting banget gitu. Jadi supaya biar nggak ditunda deh, saya bohongin itu padahal habis makan gitu. Ya, itu resiko tanggung penumpang tuh. Ya, gitu. Jadi
penting banget. Puasa itu penting sekali buat pasien yang terutama elektif gitu ya. Oke. Tetapi kalau misalkan memang pasiennya tidak elektif atau tidak direncanakan pada pasien-pasien dengan kedaruratan, bedah mulut misalkan ada kedaruratan yang harus cepat dilakukan tindakan, tentu kita punya teknik untuk pasien-pasien yang tidak cukup puasa. Oke. Gitu ya. Tetapi tidak perlulah kita menaruh resiko seperti itu gitu ya. Jadi sama seperti kita pengen pergi keluar, kita sudah lihat udah hujan gitu, kita jalan keluar nggak pakai payung kan kehujanan pasti basah kan gitu. Sama seperti halnya sekarang ini kalau misalkan ada pasien yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan puasa, dia akan jauh lebih aman, nunggu terang benderang, kenapa enggak gitu. Jadi pada pasien yang direncanain, ya kita hilangin semua faktor-faktor yang memungkinkan bisa terjadi bencana di tengah jalan. Oke. Gitu. Baik. Jadi setiap pasien yang akan dilakukan pembiusan total ini sendiri sama prosedurnya, Dok. Walaupun mereka memiliki, maaf kata, ini penyakit penyerta yang berbeda-beda. Berbeda hanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pengosongan lambung, gitu ya. Misalkan pada ibu hamil, tentu dia butuh waktu yang lebih lama puasanya, karena dia ada gangguan pengosongan lambung karena babynya kan, yang neken besar gitu kan, sehingga mungkin butuh puasa lebih lama sekitar 8 jam. Gitu. Oke. Ya, kalau prosedurnya mau dilakukan general anestesi misalkan, seperti itu. Tapi kebanyakan kita regional anestesi pada pasien yang seperti itu. Gitu ya. Jadi kita memang kita sesuaikan dengan kondisi pasien tentunya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau sekali lagi selama on track, on prosedur, everything is gonna be safe. Gitu. Jadi kalau sesuai SOP, persiapannya disiapin dengan baik, tentu semua akan aman. Jadi hal-hal yang sering didengar oleh pasien ini sendiri atau apa ya bisa dikatakan selentingan-selentingan yang bernada mitos-mitos yang seperti sering didengar yang aduh jangan deh bius total nanti seperti ini seperti ini. Nah itu yang perlu juga diberikan edukasi terhadap pasien sebelum dilakukan dan bius total ini sendiri. Memang kalau misalkan dia ke polianestesi pasti kita akan jelasin itu. Sehingga memang kebanyakan sih setelah masuk anestesi, polianestesi dia tetap akan mau akhirnya gitu. Ada beberapa kok, ada pasien yang bule juga suaminya bule waktu itu. Sempat dia ngelihat di rumah sakit kita bekerja kelihatan kok kayaknya nggak safe sih. Setelah saya bilang bahwa rumah sakit kami tempat bekerja itu sudah semua akreditasi terlewati, bahwa berarti semua standar itu sudah terpenuhi, bahwa kita bekerja semua sudah sesuai standar, baik kesterilan maupun alat-alat yang ada dan kemampuan dari sumber daya manusianya yang ada di situ semua sudah terstandarisasi. Gitu. Jadi ya dia jadinya believe gitu, oh saya baru percaya nih gitu, mau dia tetap Oke, begitu masuk ruang operasi, nah ini tugas dari dokter gigi misalnya pada saat operasi pengambilan gigi tertanam ini sendiri. Ini berapa lama sih dok biasanya kalau pengambilan atau operasi dengan bius total ini dilakukan dok? Oke, kalau pengambilan gigi tertanam ini benar-benar tergantung kesulitannya, ya jadi tergantung klasifikasinya. Jadi kita tidak bisa menyepelekan atau berjanji kepada pasien ini 15 menit keluar gitu, tidak bisa. Itu namanya. Jadi, keluarganya juga iya betul. Pemahaman ya. Tergantung kesulitannya. Kadang kalau kita lihat operasinya kayak sinetron itu di luar operasi, ruang operasi nih bingung gitu keluarganya. Jadi tidak seperti itulah ya. Jadi kenyataannya tergantung kesulitan memang. Kalau misalkan dia tingkat kesulitannya tinggi ya mungkin lebih lama pengerjaannya. Ini ya estimasi pengerjaannya kurang lebih ya kalau misalkan sederhana sekitar 30 menit itu bisa keluar giginya. Tapi ya kalau lebih sulit lagi atau mungkin lebih dari 1 gigi beli karang. Jadi salah satu kelebihan untuk dengan bius total ini adalah kita bisa mengambil beberapa gigi. Jadi tidak hanya 1 gigi saja. Misalkan dia punya 4 gigi impaksi. Ya udah kita buat 4-4-nya. Jadi 1 gigi estimasi 30 menit ya kurang lebih 2 jaman lah untuk itu. Dan itu kita harus menyampaikan ke dokter biusnya, dok ini ada sekian gigi. Jadi dokter biusnya juga bisa memperkirakan waktu, gitu ya. memperkirakan waktunya kurang lebih waktunya sekian gitu. Jadi kalau mau selesai pun kami dokter bedahnya juga
harus bilang ke dokter anestesinya, dok ini mau selesai, jadi jangan sampai terlalu lama pasiennya untuk pulihnya. Jadi selama pelaksanaan operasi di ruang operasi ini sendiri, dokter gigi misalnya dokter Teguh harus didampingi juga dokter dari anestesi atau operatornya sendiri? Iya, pasti kami bukan mendampingi sih, tapi kami kolaborasi sesuai dengan job desk masing-masing. Dokter anestesinya untuk pembiusannya, dokter bedah mulutnya untuk pengerjaan operasi bedahnya gitu. Jadi dan kalau gigi impaksi ini memang kompetensinya untuk dokter gigi yang spesialis bedah mulut gitu loh. Karena komplikasinya banyak ya kan, dan juga pengambilannya juga berbahaya. Jadi benar-benar pemirsa Bali TV juga harus bisa memilih kalau kasus impaksinya agak sulit, ya biasanya dokter gigi umum mengkonsulkan ke spesialis bedah mulut biar lebih aman untuk pasiennya sendiri, patient safety-nya itu. Kemudian kalau untuk bius lokal, ya estimasi pengerjaannya juga hampir sama sih, Bli. Kalau misalkan gampang sekali, bukan gampang sih, maksudnya sederhana kasusnya, kurang lebih 15-30 menit bisa keluar. Jadi maaf, untuk bius lokal pun masih didampingi oleh tidak kan? Kalau bius lokal kami mengerjakan sendiri, biasanya langsung di poli. Jadi pembiusannya itu ya di area gusi itu, di dalam rongga mulut. Disuntikan obat bius khusus untuk pembiusan di dalam rongga mulut. Dokter David, ini kan dokter mengatakan bahwa semakin majunya perkembangan dunia medis sekarang ini sendiri, 5-7 menit ini pasien ketika sudah selesai operasi sudah bisa sadar. Berarti masih di ruang operasi sudah bisa sadar diri. sadar. Memang kita biasanya kita lepas dari bantu nafas itu, atau kita lepas dari selang nafas itu, pipa nafas itu, setelah pasiennya sadar gitu. Atau misalkan pengen kita nyaman, asal kita yakin, kita bisa lepas dulu, terus kita bantu dengan sungkup sebentar, pasiennya nanti sadar gitu. Tapi yang paling penting adalah pasiennya nyaman dan aman gitu. Tergantung dari tindakannya juga gitu. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan perdarahan banyak atau apa gitu ya, yang kita punya rasa kekhawatiran bahwa nanti ada membahayakan ke jalan nafas, ya kita dalam kondisi pasien sadar baru kita lepas dari selang nafas. Gitu. Dan biasanya pasien pun setelah di ruangan, kalau saya tanya dia tidak ingat apa saja yang sudah dilakukan. Dia dan tidak ingat juga bahwa selang nafas itu dilepasnya setelah dia bangun gitu ya. Jadi memang dia bangun kondisinya, refleksnya sudah kembali semua gitu. Tetapi kita ada obat-obatan yang kita bisa bikin dia lupa ke depan gitu. Jadi amnesia anterograde jadinya. Gitu ya. Jadi kita kasih obat yang terjadi setelahnya dia lupa. Bukan kejadian sebelumnya. Kalau orang kecelakaan itu kan retrograde tuh. Jadi dia naik motor, tabrakan, jatuh, ditanyain inget nggak tadi? Enggak gitu. Tapi kalau ini dikasih obat, habis itu dia bangun, efek obatnya habis, yang tadi kejadian dia nggak ingat setelah dikasih obat. Baik. Dokter Teguh, ini pasca operasi ini sendiri tentunya ada pantangan-pantangan yang akan dilakukankah oleh pasien yang sudah melakukan impaksi ini sendiri, dok? Ketika dilakukan bius total? Instruksi atau nasihat dari dokter bedah mulut kepada pasiennya pasca operasi itu hampir mirip antara bius lokal dan bius total. Ya, jadi pasien kalau bius total kan di ruangan nih. Jadi kita bisa lebih intens untuk mengawasi pasiennya. Jadi pasien pasca operasi kita anjurkan kita kasih kapas atau tampon istilahnya ke dalam luka operasinya. Itu untuk 1 jam pasca operasi untuk menghindari perdarahan yang terlalu banyak gitu ya. Berdarah pasti ya, tapi kalau perdarahan itu lebih dari yang normal itu harus menggigit tampon dulu 1 jam. Kemudian instruksi yang kedua, pasien kami instruksikan untuk menghindari kumur-kumur dan meludah. Biasanya kan habis cabut gigi kan nggak enak tuh, ada darah, ada air liur yang menggenang, pengennya ngeludah terus, pengennya berkumur terus gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi efek dari meludah dan berkumur itu kan otomatis ini ada gerakan mengocok di dalam rongga mulut itu. Akhirnya bekuan darah yang sudah terbentuk lepas. Nah itulah terjadi perdarahan akhirnya. Gitu. Tapi tetap sikat gigi. Nah setelah sikat gigi gimana, dok? Kan kami harus kumur-kumur. Nah kumur-kumurnya tuh jangan terlalu keras. Jadi masuk air, direndam sebentar terus dibuang. Kan sama aja dengan membilas pasta gigi kan intinya. Tetap menjaga kesehatan rongga mulut dengan menyikat gigi pasca operasi itu tetap saya anjurkan. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang
panas yang hangat. Kenapa? Karena makanan yang panas, yang hangat itu akan memicu perdarahan juga. Gitu. Itu sih. Kalau masalah jenis makanan yang boleh dimakan bebas. Yang penting tidak panas, tidak hangat, atau 1 hari pertama makan yang lunak-lunak dulu. Itu beli karang. Oke, Dokter David, ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya ketika akan dilakukan anestesi total ini atau bius total. Apa yang harus dipersiapkan sekali lagi, Dok? Persiapin mental. Mental dulu, oke. Jadi yakin bahwa tindakan dengan pembiusan total itu aman. Ya, pilih dokter yang membuat diri bisa jadi merasa aman dan tenang. Kuncinya yakin ya, Dok. Ya, betul banget. Jadi yakin bahwa ikutin prosedur yang disuruh oleh dokter. Jadi prosedur apapun yang diminta oleh dokternya itu dikerjakan. Be honest, jujur. Gitu ya. Itu aja sih. Oke, disuruh puasa harus puasa ya. Iya, jangan bohong. Jangan bohong. Baik. Dokter Rami, terima kasih Dokter Teguh. Terima kasih sudah terima sharing. kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Merisku dan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi. Om.